أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa kembali dalam acara Sakura kali ini. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang toharoh. Toharoh itu kalau diartikan dengan bahasa Indonesia artinya suci atau bersuci, anak-anak. Jadi kita sebagai orang Islam sebelum melakukan ibadah-ibadah kita wajib toharoh, wajib suci. Makanya kemudian toharoh itu dibagi menjadi dua macam. Toharoh suci dari hadas,
yang satu suci dari najis. Ya, satu suci dari hadas, yang kedua suci dari najis. Kalau yang suci dari hadas, kewajiban kita adalah berwudu atau mandi atau tayamum. Tetapi kalau suci dari najis, jelas kita harus membersihkan najis itu dengan menggunakan air, atau yang lebih dalam lagi nanti di dalam fikih bisa dibersihkan dengan batu anak-anak. Tetapi untuk sementara kita ketahui, kita pelajari yang terpenting itu dengan air. Jadi sebelum kita melakukan ibadah-ibadah, sekali lagi kita harus suci, harus bertoharoh dulu. Ada sebuah cerita anak-anak. Jadi ada seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi rupanya orang tadi begitu masuk di dalam api yang bergejolak, api yang membara, dia tidak terbakar. Kenapa? Karena rupanya api neraka itu membakar tubuh manusia itu dari anggota badan yang diwudui. Jadi dari muka, dari tangan, dari kaki. Karena seseorang tadi itu wudunya bagus, setiap mau sholat wudunya benar. Begitu dia dimasukkan di dalam neraka, api neraka itu tidak bisa membakar tubuhnya. Subhanallah anak-anak. Sehingga kita wajib melakukan toharoh tadi dengan benar. Jangan asal ketika kita mau sholat, wudhu itu hanya mempercikkan air ke muka misalnya, atau ke tangan dan seterusnya. Harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada anak-anak ya. Ya gitu. Kemudian toharoh tadi kembali lagi, kita belum bisa melakukan ibadah sebelum bersuci. Sekali lagi bersuci. Yang suci dari hadas tadi, Pak Ridwan ulang tadi, ada hal-hal hadas itu kemudian dibagi menjadi dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas besar itu mewajibkan kita, atau hadas besar itu bisa suci apabila kita melakukan mandi besar, istilahnya anak-anak. Mandi besar itu harus dicuci atau disiram semua anggota badan kita ini, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung kuku sana, semuanya terkena air. Bukan hanya mandi keramas tok, tetapi kemudian ada bagian tubuh tertentu yang tidak terkena air. Sehingga hati-hati anak-anak. Sebelum kita mandi besar maupun berwudu, usahakan jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi air itu terkena anggota badan kita yang harus kita mandiin atau harus kita wudu tadi. Contoh misalnya, ketika kita baru saja main stipo yang sering Pak Ridwan lihat itu, kemudian di tangan ini banyak stipo. Nah, stipo nanti akan menghalangi air terkena kulit kita tadi. Dia menghalangi. Berarti yang seharusnya wudu tadi semua tangan ini terkena air, yang ada stiponya tadi nanti tidak akan terkena air. Itu menjadikan wudu kita tidak sah atau tidak sempurna. Begitu juga mandi anak-anak. Jadi semuanya. Hati-hati anak-anak, karena kadang-kadang pokoknya sebelum wudu, sebelum mandi besar, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi air terkena anggota wudu atau anggota mandi kita. Itu berupa stipo, atau kadang mungkin coretan ballpoint, atau mungkin getah, atau apapun yang menghalangi, sehingga harus dibersihkan. Itu menghilangkan hadas besar itu dengan mandi. Kalau hadas kecil itu kita bisa bersih, bisa toharoh dengan berwudu anak-anak. Jadi wudu, sekali lagi Pak Ridwan tekankan tadi, sebelum kita beribadah harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian selain itu juga toharoh atau bersuci dari najis. Nah, contoh kalau kita mau melakukan sholat, yang harus suci itu adalah badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita. Jangan sampai anggota badan kita sudah bersih dari najis, tetapi kemudian
pakaian kita yang kena najis atau tempat yang mau kita pakai sholat najis, itu tidak sah nanti sholat kita. Contoh yang banyak dilakukan anak-anak mungkin tanpa sadar, terutama anak laki-laki misalnya, ketika dia pipis itu sambil berdiri, terkadang itu air pipis, air kencing tadi itu terpercik ke celana kita. Nah, tanpa kita sadar, celana kita itu kalau begitu ada percikan najis karena air seni, air kencing itu najis, begitu terpercik di celana kita, itu celana kita namanya najis. Sehingga celana kita tidak sah apabila dipakai sholat. Nah, untuk menghilangkan najis maka harus kita sucikan, kita toharoh dengan air, terutama air yang suci, mensucikan anak-anak. Sehingga toharoh ini harus kita pelajari lebih dalam bagaimana cara mensucikan dari najis, kemudian najis dibagi lagi secara ilmu fikih, anak-anak harus dipelajari itu dengan sungguh-sungguh sebelum melakukan sholat, supaya sholat kita kemudian sah. Kalau begitu sah nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua ibadah kita harus suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat, juga mencintai orang-orang yang suci, anak-anak. Jadi usahakan kita selalu bersuci sehingga orang-orang ulama usholihin itu mau tidur pun dia berwudu supaya dalam keadaan suci dari hadis, suci dari hadas, suci dari najis. Begitu anak-anak, supaya kita dicintai oleh Allah. Kalau sudah kita dicintai oleh Allah, maka segala kehidupan kita nanti akan selalu mendapat ridho, selalu dibimbing olehnya, sehingga kehidupan kita nanti akan bahagia dunia juga bahagia akhirat. Mungkin itu sedikit anak-anak yang bisa Pak Ridwan sampaikan. Sekali lagi tetap semangat, apalagi di masa pandemi ini kita harus sering-sering bersuci, bertoharoh. Ini sudah cocok sekali dengan ajaran kita untuk menghadapi pandemi ini. Kita harus sering-sering bertoharoh anak-anak. Insya Allah kalau toharoh kita benar, kita juga akan terhindar nanti dari pandemi ini anak-anak. Begitu yang bisa Pak Ridwan sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.